DPR, DPRD, Wakil Rakyat atau Wakil Sultan? Di negeri 62 ini, ada satu profesi yang konon katanya Wakil Rakyat. Tapi kalau kita lihat gaya hidupnya, saldo rekeningnya, dan jumlah tunjangannya, kok lebih mirip Wakil Sultan? Yap, siapa lagi kalau bukan DPR dan DPRD, para penentu nasib bangsa yang seharusnya duduk bersama rakyat, tapi malah tampak duduk di atas rakyat, dari lantai 32 gedung ber-AC, dengan gaji dan fasilitas yang bikin kaum rebahan langsung pensiun dari mimpi. Gaji selangit, empati sedikit. Pertanyaannya sederhana, bagaimana bisa seseorang merasakan susahnya hidup rakyat, kalau tiap bulan dia digaji belasan hingga puluhan juta, belum termasuk tunjangan sana-sini, uang aspirasi, perjalanan dinas, dana reses, dana kebakaran jenggot, dan entah dana-dana lain yang jumlahnya bisa bikin kepala rakyat kecil pening? Coba bayangkan, atau lebih tepatnya, coba bandingkan. UMR di banyak daerah masih di angka 2-3 juta rupiah per bulan. Itu pun belum potong ongkos transport, makan, pulsa buat cari kerja, dan iuran arisan tetangga. Sementara di sisi lain, anggota DPR bisa kantongi puluhan juta hanya untuk tugas negara, seperti rapat, yang kadang cuma diisi selfie dan absen, atau studi banding ke luar negeri, yang hasilnya sering tak jelas ujungnya. Kalau begitu, masih pantaskah mereka disebut wakil rakyat? Atau jangan-jangan mereka lebih cocok disebut wakil yang menikmati hasil rakyat? Solusinya, bubarkan atau evaluasi total. Kita tidak asal bicara. Kritik ini bukan soal iri hati, tapi soal keadilan dan akal sehat. Sistem penggajian dan tunjangan para anggota dewan harus dievaluasi total. Bahkan kalau perlu, dibubarkan dan dibentuk ulang dengan sistem baru yang lebih manusiawi. Manusiawi untuk rakyat, bukan hanya untuk mereka yang duduk di kursi empuk. Sudah saatnya gaji dan tunjangan DPR DPRD disesuaikan dengan rata-rata pendapatan rakyat di daerahnya masing-masing. Kalau UMR di daerah itu 3 juta, ya silakan. Gaji wakil rakyatnya maksimal 3x lipatnya. Cukup besar untuk hidup layak, tapi cukup kecil untuk tetap membumi. Tujuannya bukan menyiksa, tapi agar mereka bisa benar-benar merasakan denyut nadi rakyat, bukan denyut saldo rekening. Tidak sanggup? Silakan mundur. Menjadi wakil rakyat bukan ajang memperkaya diri. Kalau niat masuk DPR adalah untuk hidup mewah, ya jelas Anda tersesat. Negara ini butuh pejuang, bukan penikmat. Kalau tidak sanggup hidup sederhana, tidak sanggup bersuara untuk rakyat kecil, maka pintu keluar terbuka lebar. Percayalah, di luar sana masih banyak rakyat biasa yang siap dan mau jadi wakil rakyat dengan hati, bukan dompet. Akhir kata, jangan terbalik. Jangan sampai sistem kita makin terbalik. Rakyat makin sengsara, wakilnya makin sejahtera. Itu bukan demokrasi, itu parodi. Rakyat memilih wakil, bukan pangeran. Dan kalau wakilnya sudah lupa siapa yang memilih mereka, maka mungkin sudah waktunya rakyat turun tangan, bukan untuk demo semata, tapi untuk merebut kembali makna sejati dari perwakilan. Suara rakyat adalah suara yang didengar, bukan dibungkam oleh kemewahan. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.